إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Jalla wa Ala. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini bukan dalam rangka bersenda gurau, bermain-main, memperturutkan hawa nafsu dan yang semisalnya. Namun Allah Jalla wa Ala menciptakan kita seluruhnya, jin dan manusia, dalam rangka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena telah Allah mensyariatkan syariat-syariat dalam Islam yang hendaknya kita tunaikan, dan Allah mempersiapkan balasan bagi yang taat berupa surganya Allah Jalla wa Ala, dan Allah mempersiapkan balasan berupa neraka bagi orang yang durhaka dan enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itulah Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni. Inna Allaha huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Saya tidak menginginkan rezeki dari mereka, dan saya tidak menginginkan agar mereka memberikan makan kepadaku. Sebab sesungguhnya Allah, dialah Ar-Razzaq, dialah zat yang maha memberikan rezeki, Dzul Quwwatil Matin, yang memiliki kekuatan yang amat kokoh.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang ulama tafsir kaum muslimin yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, beliau rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat ini, ayat anna Allah khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu la syarika lah, faman ata'ahu jazahu atammal jazai, wa man asahu azabahu asyaddal azab, wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim bal humul fuqara'u ilaihi fi jami'i ahwalihim. Makna ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk untuk beribadah hanya kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Maka barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan pembalasan yang sempurna. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka Allah akan mengazabnya, menghukumnya dengan sepedih-pedih siksaan. Dan Allah mengabarkan bahwa Allah tidak butuh kepada hamba, bahkan hamba yang butuh kepada Allah pada seluruh keadaan-keadaan mereka. Karena itulah ketaatan setiap dari kita, hamba-hamba Allah, ibadah yang kita lakukan, maka kebaikannya bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Sebab dengan ibadah dan ketaatan tersebut, Allah Jalla wa'ala akan ridha kepada kita dan akan memasukkan kita ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kedurhakaan kita, enggannya kita, tidak maunya kita beribadah kepada Allah, tidak maunya kita melakukan kewajiban kita kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Mudaratnya, bahayanya, tidak kembali kepada Allah sama sekali, tapi kembalinya kepada kita. Karena Allah menjadi murka kepada kita, Allah tidak ridha kepada kita, dan ujung-ujungnya kita masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka Allah waliyadzubillah. Karena itu dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Jalla wa ala berfirman, hadis qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an. Wa ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'an. Wa ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling pertamanya kalian sampai yang paling terakhirnya kalian, jin dan manusianya kalian, semuanya berkumpul bersepakat dalam ketaatan hati salah seorang di antara kalian, yaitu ketika seluruh hamba
sepakat untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebab dari awal hingga akhir Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling pertama kalian sampai yang paling terakhir, jin dan manusia, semuanya berkumpul, bersepakat di atas kedurhakaan hati salah seorang di antara kalian, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, itulah hanyalah amalan-amalan kalian yang saya hitung untuk kalian. Kemudian saya akan bayar, berikan ganjaran atas amalan-amalan tersebut. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, yaitu mendapatkan kejelekan, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Menunjukkan bahwasanya ketaatan kita manfaatnya kembali kepada diri kita. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man amila salihan falinafsi." Barang siapa yang melakukan amalan soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan Allah menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menghisab amalan-amalan kita. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran atas amalan tersebut. Kalau dia baik, maka akan berakhir dengan kebaikan. Kalau dia jelek, maka akan berakhir dengan kejelekan. Waliyadzubillah. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, fasawfa yad'u thubura, wa yasla sa'ira." Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi." Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal kebaikannya itu dari arah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak, yaitu di akhirat kelak, ketika dia menerima catatan kebaikan dari arah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Adapun orang-orang yang diberikan catatan kejelekannya dari arah belakang, diberikan dari arah belakang kemudian diambil oleh tangan kirinya. Adapun orang-orang yang diberikan catatan kejelekannya dari arah belakangnya, maka fasawfa yad'u subura, maka kelak dia akan teriak dengan teriakan keras, teriakan kecelakaan dan kebinasaan. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Waliyadzubillah. Karena telah Allah dalam ayat yang lain mengingatkan, "Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla." Anzartukum naran talazza, saya ingatkan kalian dengan api neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang celaka. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka kecuali orang-orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang-orang yang mendustakan agama Allah, wa tawalla, dan berpaling, yaitu enggan untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Wa tawalla, berpaling, tidak mau melaksanakan syariat Allah Jalla wa Ala, tidak mau melakukan kewajibannya kepada Allah. Sebaliknya, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Sebaliknya kami akan jauhkan dari neraka yang menyala-nyala. Al-atqa, orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang-orang yang memberikan hartanya, yaitu melakukan kewajibannya terkait dengan hartanya, yatazakka, dan dia mensucikan dirinya dengan menunaikan zakatnya dan melakukan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Fastabiqul khairat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah Jumat sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Jalla wa Ala. Kita hidup di dunia ini ibarat orang yang melakukan perjalanan menuju kepada sebuah tujuan yang pasti. Tujuan yang niscaya, yang setiap dari kita pasti akan sampai kepada tujuan tersebut, yaitu kehidupan akhirat yang berakhir apakah ke surga ataukah ke neraka. Karena itulah dunia yang kita sekarang hidup di dalamnya itu bersifat sementara. Kita akan tinggalkan, kemudian kita akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Ketika kita memahami hal ini, ketika kita meyakini hal ini, maka hendaknya kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan sebaik mungkin untuk menghidupkan hari-hari kita, memakmurkan usia kita, memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan berbagai bentuk ibadah kepada Allah. Yang paling pertama dan utama adalah ibadah yang sifatnya wajib. Kemudian kita lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah yang memperbanyak simpanan pahala kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita lalai, yang kemudian ketika kematian datang kepada kita, barulah kemudian kita menyesali waktu yang telah kita lalaikan dalam kehidupan dunia kita. Sehingga ketika kematian telah datang sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat penyesalan, orang ini mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Ya, infakkanlah sebagian harta yang kami rahsiakan kepada kalian, kata Allah, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Hingga dia pun mengatakan dengan penuh penyesalan, wahai Rabbku laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, seandainya engkau menangguhkan saja sedikit ajalku, diundur sedikit, ditangguhkan sedikit saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar saya punya waktu bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Barulah penyesalan itu muncul, sehingga minta ditangguhkan sedikit agar ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah mempertegas, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan pernah menangguhkan satu jiwa pun ketika telah datang ajalnya. Karena itulah jamaah sekalian, terakhir hendaknya kita menjadikan hal ini sebagai renungan akan perjalanan kita dalam kehidupan dunia ini yang akan berakhir dengan kehidupan akhirat yang apakah surga atau neraka. Maka persiapkanlah dengan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Apa yang benar datangnya dari Allah Jalla wa Ala, apa yang kurang dari saya dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ya mujib ad-da'wat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.